warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Gimana ya soal tryout penyisian kamera yang ke-20 kemarin? Susah-susah atau gampang-gampang? Kayaknya pada jawab gampang-gampang nih. Oke, kali ini Bu Dian akan nemenin anak-anak semua untuk membahas soal tryout penyisian kamera yang ke-20 untuk kelas 3-4, part yang pertama. Sudah siap? Yuk, ambil alat tulisnya. Kita hitung bareng-bareng lagi yuk. Kita masuk pada soal yang pertama. Wah, kayaknya soal yang pertama ini yang paling gampang nih. Soal nomor satu adalah hasil dari 2024 tambah 2023 tambah 2022 tambah 2021 adalah, ya betul, 8.090. Semuanya kayaknya benar ya soal yang nomor satu karena tinggal kita susun ke bawah aja kayak gini. Oke, kalau gitu langsung kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Soal nomor 2. Kelereng Yudi 4 butir lebih banyak dari kelereng Zaid. Jika banyak kelereng Zaid ada 16 butir, maka berapa ya banyak kelereng Yudi? Nah, anak-anak, di sini kalian melihat ada dua orang, ada Zaid dan juga ada Yudi. Nah, karena yang diketahui adalah kelereng Zaid, yaitu 16 butir, maka untuk menghitung banyak kelereng Yudi adalah kita tinggal jumlahkan saja. Sehingga hasilnya adalah kelereng Yudi adalah banyak kelereng Zaid, yaitu 16 butir ditambah dengan 4 butir. Mengapa ditambah? Karena kelereng Yudi lebih banyak, gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 20 butir. Oke, masih pada benar semua nih kayaknya. Kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Jika kita mendekatkan dua buah kartu, maka akan terbentuk sebuah bilangan yang terdiri dari dua angka. Contoh 14. Maka bilangan terbesar yang dapat terbentuk adalah, oke. Nah, karena yang diminta adalah bilangan dua angka terbesar, maka kita tinggal memilih satu di antara kartu-kartu ini, mana ya kartu yang paling besar angkanya? Ya, betul. Yang 9. Nah, 9 ini nantinya kita akan letakkan pada posisi puluhan. Bilangan terbesar, angka terbesar berikutnya adalah 7. 7 yang kita letakkan pada posisi satuan. Sehingga kita mendapatkan hasil jawabannya 97. Yang ini kayaknya masih pada benar semua juga ya. Kalau gitu kita lanjut aja yuk ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kita masuk pada soal pecahan. Perhatikan gambar berikut. Pecahan yang menyatakan daerah yang diarsir adalah, oke anak-anak, pada pecahan kita tahu bahwa di sana ada yang bilangannya di atas kita sebut sebagai pembilang dan yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Nah, bagaimana mencari pembilangnya, Bu? Pembilangnya itu kalian tinggal menghitung banyak kotak yang diarsir. Yuk kita hitung bareng-bareng ya. Di sini kotak yang pertama, satu, dua, yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Pembilangnya 4, penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah semua kotak yang ada di sini. Tadi sudah kita punya 4, kita lanjutkan aja ya. Selanjutnya adalah 5, 6, 7, dan 8. Total ada 8 kotak kecil. Sehingga pecahan ini adalah 4 per 8. Loh, kok nggak ada jawabannya ya? Nah, kalau nggak ada jawabannya, berarti kalian diminta untuk menyederhanakan. Kita bagi dengan 4 ya, karena 4 dan 8 sama-sama bisa dibagi 4. Sehingga hasilnya adalah 1/2 ya. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 adalah 2. Maka jawabannya adalah yang C, 1/2. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Wah, kok agak panjang nih kayak kereta api. Soal apa nih?
Berapakah nilai P? Nah, anak-anak, kalau ada soal seperti ini nih, kalian mengerjakannya mundur ya, mundur dari paling belakang. Di sini kita punya hasil akhir yaitu 32. Karena kita mau mundur nih, Nak, 32 itu adalah hasil sebuah bilangan ketika dia sudah dibagi 4. Maka untuk bisa mendapatkan bilangan itu, kita harus bukan dibagi 4, tapi dikali 4, betul. Karena kita ambil lawannya ya. Seperti itu seterusnya sampai kita menemukan P-nya. Nah, nanti kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Yang pertama, kita hitung 32 bukan dibagi 4 tapi dikali 4. Karena kita ngitung mundur, kita cari lawannya. Maka kita dapatkan 128 di sini. Kemudian kita mundur lagi nih, Nak. Karena di sini tadi adalah dikurangi 12, maka ketika kita mundur, kita tambahkan dengan 12. Sehingga kita punya 140 di sini. Lalu kita intip nih, sebelum 140 itu ada apa? Dikali 7, sebuah bilangan dikali 7 hasilnya 140. Berarti untuk mendapatkan bilangan itu, tinggal kita bagi saja dengan 7. Maka kita dapat hasilnya ada 20. Jawabannya belum selesai nih, belum ketemu. Karena yang ditanyakan adalah P-nya. Maka kita mundur lagi ya. 20 kita kurangin 4 sama dengan 16. Nah, itu adalah hasil akhir atau nilai P-nya. Seperti itu ya, Nak. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita hitung mundur dan menghitung dengan operasi lawannya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Mana ya dari pecahan-pecahan berikut ini yang paling kecil? Nah, untuk bisa membandingkan dengan mudah, biasanya kita menyamakan dulu. Mau disamakan penyebutnya boleh, mau disamakan pembilangnya juga boleh, agar kita nanti bisa lebih mudah membandingkan. Sekarang kita cek lebih mudah mana ya? Kita nyamain pembilangnya atau penyebutnya? Nah, betul. Bu, penyebutnya itu bilangannya gede-gede. Kalau kita kaliin semua pasti bilangannya gede banget. Maka akan jauh lebih mudah kalau kita samakan pembilangnya, gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah pecahan yang senilai dengan dengan pilihan jawaban yang ada. 2/7 itu senilai dengan 30/105. 3/11 senilai dengan 30/110. 5/13, 30/78, 3/15 senilai dengan 30/150. Karena diminta yang paling kecil, maka kita mencari pembagi atau penyebutnya yang paling besar. Yang paling besar adalah yang D, yaitu 30/150. Sehingga kita punya jawaban adalah 3/15. Seperti itu ya, Nak ya. Semoga bisa dipahami. Bu, 30 dapat dari mana? Kita samakan. Kita cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 5. Atau gampang saja, tinggal kalian-kalian aja. 2 kali 3 kali 5, maka dapat 30. Seperti itu ya, Nak ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Ibu membeli 4 bungkus kue. Setiap bungkus kue berisi 6 kue. Kue tersebut akan dibagikan kepada 8 orang. Jika setiap orang mendapat kue yang sama banyak, maka banyak kue yang diterima oleh masing-masing orang adalah... Oke, kayaknya ini sudah pada bisa menjawab ya. Soalnya gampang banget. Jadi yang pertama kita hitung dulu nih, ibu membeli berapa kue ya totalnya? Karena ibu membeli 4 bungkus dan masing-masing berisi 6 kue, maka banyak kuenya tinggal kita kaliin aja ya. Maka kita dapat hasilnya adalah 24 kue. Nah, 24 kue ini akan dibagikan kepada 8 orang. Berarti masing-masing orang dapat
Ya betul, dapat 3 kue. Sip, sudah beres semua nih kayaknya nih. Kita lanjut aja yuk ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Perhatikan sobekan pada penanggalan di bulan Juli berikut. Yang ditanyakan adalah tanggal 10 Agustus pada tahun tersebut itu jatuh pada hari apa ya? Wah, jadi siapa nih ceritanya yang nyobek kalendernya? Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, nak, kalian bisa menghitung dulu. Bulannya yang diketahui adalah bulan Juli. Sudah pada tahu belum? Bulan Juli itu terdiri dari berapa hari? Bulan Juli terdiri dari 31 hari, betul semua. Sehingga kita cek dulu nih, kalau tanggal 29 jatuh pada hari Sabtu, berarti tanggal 30 jatuh pada hari apa? Besoknya adalah hari Minggu, dan terus di sampingnya ya. Minggu 30. Kemudian tanggal 31 berarti jatuh pada hari Senin. Sehingga tanggal 1 Agustus jatuh pada hari Selasa. Ya, tanggal 1 Agustus jatuh pada hari Selasa. Kita tahu bahwa dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Sehingga kalau tanggal 1 jatuh pada hari Selasa, 7 hari lagi, yaitu tanggal 8, juga pasti jatuh pada hari Selasa. Jadi jangan dihitung satu-satu dari sini ya. Kelamaan, nak. Jadi tanggal 8 juga hari Selasa. Nah, tinggal kita hitung deh ke tanggal 10. Selasa, Rabu tanggal 9, dan Kamis itu yang tanggal 10. Oke? Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah tanggal 10 Agustus jatuh pada hari Kamis. Gitu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-9. Soal nomor 9. Sebuah buku terdiri dari 80 halaman. Berapa banyak angka yang dipakai untuk menuliskan halaman yang digunakan pada buku tersebut? Oke, tidak bingung kan antara angka dan bilangan ya? Jadi yang ditanyakan berapa banyak angka. Nah, yang pertama kita bagi dulu nih. Kita tahu bahwa angka-angka halaman itu ada yang terdiri dari 1 angka dan ada yang terdiri dari 2 angka. Yang terdiri dari 1 angka itu adalah halaman 1 sampai halaman 9. Sisanya mulai dari halaman 10 sampai dengan halaman 80 terdiri dari 2 angka. Maka banyak angkanya adalah, oke, yang terdiri dari 1 angka ada 9, dan yang terdiri dari 2 angka ada halaman 10 sampai halaman 80. Ada berapa banyak angka di sana? Bukan 70 ya, tapi 71 halaman. Nah, karena masing-masing halaman terdiri dari 2 angka, maka banyak angkanya tinggal kita kalikan 2, yaitu 71 kali 2 sama dengan 142. Sehingga total dari halaman angka yang ada dari halaman 1 sampai 80 adalah 151 angka. Seperti itu ya, Nak. Oke, kita sampai pada soal terakhir untuk part 1, yaitu soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Pola di atas terbuat dari lidi-lidi. Yang ditanyakan adalah banyak lidi pada pola ke 501. Nah, pada soal-soal seperti ini, Nak, tidak mungkin kita menggambar sampai dengan gambar yang ke 501. Pasti lama banget ya. Maka caranya adalah kita mencari polanya. Pada pola yang pertama, kita lihat ada 1, 2, 3, 4 lidi. Pada pola yang kedua adalah 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan dengan 1, 2, 3 lidi. Kemudian pada pola yang ketiga kita punya 1, 2, 3, 4 yang kita tambahkan dengan 3 dan 3 atau 3-nya dikali 2. Begitu seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan pola seperti ini. Banyak lidi pada pola pertama sama dengan 4 lidi.
pada pola yang kedua adalah 4 lidi ditambah 3 kali 1 lidi. Dan seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan pada pola yang ke-501 banyak lidinya adalah 4 lidi ditambah dengan 3 kali 500 lidi. Sehingga jawabannya adalah 1504 lidi. Nah, seperti itu kira-kira pembahasan soal tryout nomor 1 sampai 10. Nah, apabila ada yang tertarik untuk mendaftar ke kelas berbakat Olimpiade Matematika dan IPA, kalian bisa menghubungi Bu Dian di nomor di bawah ini. Oke, terima kasih semuanya. Bu Dian akhiri dulu, kita lanjutkan ke part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.